Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang telah mengajukan pertanyaan kepada kelompok kami melalui persentase yang kami ajukan melalui rekomendasi video. Nah, untuk langsung saja kami akan menjawab pertanyaan dari beberapa perwakilan kelompok. Yang pertama, saudara saya Akbar akan menjawab pertanyaan dari saudara saya Fitra Adi Chandra. Kemudian yang kedua, saudari saya Indri akan menjawab pertanyaan dari saudari saya Nur Intan. Kemudian yang ketiga, pertanyaan dari saudara saya Ihsan Maulana akan dijawab oleh saudari Ismawati. Kemudian yang keempat, pertanyaan dari Sandi akan dijawab oleh saudara saya Akbar. Kemudian yang kelima, yaitu pertanyaan dari Agus Triwandoyo, akan dijawab oleh saya sendiri. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada teman saya untuk menjawab pertanyaan dari tiap-tiap perwakilan kelompok. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar. Saya perwakilan dari kelompok 2, kelas Kehutanan B angkatan 2018. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudara saya Fitra Adi Chandra dari perwakilan kelompok 1, di mana pertanyaannya yang diajukan ialah: jelaskan sedikit peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan hutan. Jika ada, apakah selama peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan hutan ini berjalan dengan baik atau tidak? Jika tidak, apa faktor-faktor yang menyebabkan sehingga peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan hutan tidak berjalan dengan baik? Langsung saja akan saya jawab. Peraturan tentang perundang-undangan pengelolaan hutan itu ada di mana Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan bertujuan untuk menjaga hutan Indonesia, merupakan salah satu hutan tropis terluas di dunia, sehingga keberadaannya menjadi tumpuan keberlangsungan kehidupan bangsa-bangsa di dunia, khususnya dalam mengarungi dampak perubahan iklim global. Maksudnya, dampak perubahan iklim global itu seperti yang kita ketahui, sekarang ini sering terjadi banjir, erosi, dan kekeringan di mana-mana. Tentunya akibat terjadi kejadian yang seperti itu akibat pengelolaan hutan yang tidak terkendali. Nah, begitu. Oleh karena itu, pemanfaatan dan penggunaannya harus dilakukan secara terencana, rasional, optimal, dan bertanggung jawab sesuai dengan kemampuan daya dukung, serta memperhatikan kelestarian, fungsi, dan keseimbangan lingkungan hidup guna mendukung pengelolaan hutan, pembangunan kehutanan yang berkelanjutan bagi kemakmuran rakyat, di mana hal itu sesuai dengan ketentuan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian, hutan sebagai
salah satu sumber kekayaan alam bangsa Indonesia dikuasai oleh negara. Nah, akan tetapi peraturan tidak berjalan dengan baik. Tetap saja hutan kita sampai saat ini itu sudah banyak yang rusak. Bukannya tidak ada upaya untuk mencegah kerusakan hutan ini. Sebenarnya ada upaya menangani perusakan hutan, sesungguhnya telah lama dilakukan. Akan tetapi belum berjalan secara efektif dan belum merajukkan hasil yang optimal. Hal itu disebabkan oleh faktor di mana peraturan undang-undang yang ada belum secara tegas mengatur tindak pidana kerusakan hutan yang dilakukan secara terorganisasi. Oleh karena itu, diperlukan payung hukum dalam bentuk undang-undang agar perusakan hutan yang terorganisasi itu dapat ditangani secara efektif dan efisien, serta memberikan efek jerah kepada pelakunya. Baik, mungkin itu saja yang sempat saya berikan jawaban dari pertanyaan saudara saya, Fitra Adi Chandra, perwakilan dari kelompok 1. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan dan saya kembalikan kepada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Indra Nabe dan di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudari Intan. Pertanyaannya yaitu jelaskan perbedaan preskripsi dan prediksi. Nah, preskripsi adalah suatu petunjuk atau suatu aturan, sedangkan prediksi adalah sebuah proses memperkirakan secara sistematis tentang sesuatu. Nah, jadi preskripsi pengelolaan hutan adalah seperangkat kegiatan yang diimplementasikan pada suatu tegakan untuk mencapai hasil yang diinginkan, seperti penanaman, penjarangan, permudaan, pemanenan, dan pemupukan. Nah, ini adalah contoh kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan struktur vegetasi dan hasil kayu yang diinginkan. Maksudnya yaitu kita membuat suatu kegiatan yang awalnya sudah diimplementasikan, contohnya penanaman. Sebelum kita melakukan kegiatan ini, kita terlebih dahulu mengimplementasikan atau merencanakan terlebih dahulu untuk mencapai hasil yang diinginkan. Sedangkan prediksi hasil hutan adalah suatu proses perkiraan secara sistematis terhadap hasil hutan itu sendiri. Contohnya, di hutan tanaman industri terjadi penurunan tipis sebesar 7,94%. Walaupun kayu hutan tanaman industri ini untuk industri kertas atau papan diperkirakan akan terus meningkat sampai akhir tahun. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ihsan Maulana, yaitu hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan agar preskripsi pengolahan hutan itu berjalan dengan baik dan tolak ukur keberhasilan preskripsi pengolahan hutan. Nah, preskripsi pengolahan hutan yang baik itu berpedoman pada 4 hal. Yang pertama yaitu keutuhan dan keberlanjutan ekologi. Yang kedua yaitu penggunaan jasa hutan oleh manusia yang berkelanjutan dan adil. Yang ketiga, pengolahan terpadu pada skala yang tepat. Yang keempat, keikutsertaan yang adil dan bijaksana oleh semua pihak yang berkepentingan. Sedangkan tolak ukur keberhasilan pada preskripsi pengolahan hutan itu dilihat dari pada suatu kegiatan pengolahan hutan itu sudah mencapai apa yang kita inginkan, sudah mencapai dari hasil tertentu yang tadi saya katakan adalah sesuai dengan apa yang kita inginkan atau sesuai dengan hasil-hasil yang kita
yang sudah kita terapkan pada pengelolaan hutan tersebut. Itu saja jawaban dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekali lagi saya dipercayakan untuk menjawab pertanyaan dari saudara saya Sandi, perwakilan dari kelompok 4. Nah, di sini pertanyaannya ialah apa yang dimaksud dengan areal homogen, serta berikan penjelasan dan contohnya apa itu karakteristik, sifat fisik, serta dengan karakteristik pembangunan. Nah, baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara saya Sandi. Nah, areal homogen adalah suatu wilayah hutan yang dipandang dari kriteria atau aspek yang memiliki ciri-ciri atau sifat-sifat pertumbuhan pohon yang ada dalam area tersebut relatif sama. Relatif sama. Karena mengapa? Di sini kan disebut bahwa garis besarnya adalah homogen. Nah, di mana seperti yang kita ketahui homogen adalah sama. Tentunya di dalam satu area tersebut itu, misalkan contoh suatu tegakan pohon pinus, tentunya di situ tegakannya sama. Tidak ada yang tinggi dan tidak ada yang pendek karena memang tegakannya itu sama. Itulah yang dimaksud dengan areal homogen. Satu area itu, dalam satu area itu semua tegakan itu pertumbuhannya itu relatif sama. Nah, baiklah, untuk selanjutnya saya percayakan kepada saudara saya Wiranto untuk melanjutkan atau menjawab pertanyaan dari Sandi mengenai karakteristik, sifat fisik, serta karakteristik pembangunan. Saudara Wiranto, waktu dan tempat saya persilakan untuk menjawab pertanyaan dari saudara saya Sandi, perwakilan dari kelompok 4. Saya akan menambahkan sedikit dari pertanyaan saudara saya Sandi, yaitu karakteristik fisik, vegetasi, serta karakteristik pembangunan. Nah, karakteristik fisik itu sendiri saya kira sangat berperan penting juga dan harus diperhatikan untuk memperoleh areal homogen, di mana ketika dalam suatu tegakan kemudian kondisi fisik atau karakteristik fisik sebuah lahan yang ada di areal yang akan kita rencanakan itu tidak sama atau tidak sejenis, maka secara otomatis tegakan yang ada di areal tersebut tidak akan tumbuh secara homogen, karena bisa saja tanaman yang kita tanaman itu bisa disingkirkan oleh tanaman-tanaman lain seperti gulma karena terhambat oleh sifat fisik lahan itu sendiri, karena tidak mampu bersaing dengan tanaman-tanaman yang ada di sekitar lahan itu sendiri, dan kemudian juga tidak mampu untuk mencari atau bertumbuh secara maksimal di areal yang tidak kita perhatikan kondisi fisiknya tersebut. Kemudian yang kedua, karakteristik vegetasi. Nah, untuk memperoleh areal homogen, vegetasi juga perlu kita perhatikan. Di mana ketika kita mendengar kata tegakan, nah sudah tidak lazim bahwa tegakan itu merupakan pertumbuhan atau tempat tumbuhnya tanaman yang secara umum sejenis. Nah, vegetasi dalam sebuah tegakan itu sangat juga dibutuhkan atau perlu diperhatikan sehingga areal homogen itu dapat dikatakan tercapai, karena di dalam areal tegakan itu hanya ada satu jenis tanaman atau pohon yang tumbuh di dalamnya, sehingga dapat dikatakan areal homogen. Nah, kemudian yang ketiga, karakteristik pembangunan. Nah, ketika kita ingin menginginkan untuk tercapainya areal homogen, perlu juga kita perhatikan bahwa apakah di sekitar areal yang kita rencanakan itu tidak akan ada pembangunan
atau tidak akan ada kegiatan seperti pertambangan atau kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, kemudian contoh dari sifat fisik itu sendiri, misalkan ketika kita menanam tanaman mangrove di gunung, nah itu saya kira itu adalah contoh sifat fisik yang tidak baik ya, karena mangrove itu kan kita tahunya tumbuh di pantai, jadi tidak mungkin tumbuh di areal pegunungan. Nah, itu adalah salah satu contoh untuk pentingnya memerhatikan karakteristik fisik untuk mencapai areal homogen. Kemudian yang kedua yaitu karakteristik fisik. Nah, contohnya ketika kita menginginkan areal homogen, tidak mungkin kita merujuk kepada berbagai jenis tanaman, karena namanya juga homogen ya, kita tahu itu hanya ada tanaman yang sejenis. Jadi ketika kita menginginkan homogen lantas kita menanam berbagai jenis tanaman yang tidak sejenis, nah itu tidak akan kita peroleh areal yang homogen. Nah, kemudian yang ketiga pembangunan. Nah, contohnya ketika kita setelah menanam terus ada kegiatan di dalamnya, secara otomatis areal yang homogen yang kita sasar itu atau yang kita inginkan itu tidak akan tercapai karena sudah terhambat oleh kegiatan-kegiatan seperti pertambangan dan kegiatan-kegiatan lainnya. Jadi mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Saya kembalikan kepada saudara saya Sandi. Mungkin bisa diberikan lagi tanggapan jika ada yang kurang. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara saya perwakilan kelompok 3, yaitu Agus Triwandoyo. Yang pertanyaannya, di dalam slide kalian ada menyebutkan 3 elemen penting dalam preskripsi dan prediksi hasil hutan, yaitu elemen yang pertama klasifikasi hutan, skedul kegiatan, kemudian yang ketiga prediksi pertumbuhan dan hasil hutan. Nah, saya kira ketiga hal ini sangat erat kaitannya, di mana klasifikasi lahan ini salah satu penunjang dalam preskripsi dan prediksi hasil hutan, di mana menurut pengertian preskripsi yaitu suatu kegiatan yang dilakukan pada suatu tindakan untuk hasil yang lebih maksimal. Nah, di sini merupakan salah satu yang sangat berkaitan, di mana preskripsi itu adalah salah satu kegiatan untuk meninjau atau memprediksi apa saja yang akan menjadi faktor penghambat dalam pertumbuhan tindakan itu sendiri. Misalnya sifat dari yang pertama itu sifat lahan, itu akan dipisahkan dari sifat yang terbaik hingga ke lahan yang terburuk. Nah, itu berat kaitannya untuk pertumbuhan tegakan, karena tegakan itu dapat dikatakan tumbuh seumur atau tumbuh maksimal ketika lahannya itu dapat ditumbuhi oleh tanaman yang akan ditanam pada lahan itu sendiri. Kemudian elemen yang kedua yaitu skedul kegiatan. Nah, skedul kegiatan ini juga sangat berkaitan erat dengan preskripsi dan prediksi hasil hutan, di mana setiap kegiatan yang dilakukan itu perlu dijadwalkan. Semisal yang pertama yaitu penanaman, kemudian yang ketiga penyerangan, kemudian yang keempat pemupukan, kemudian yang kelima yaitu pemanenan. Nah, saya kira kelima hal ini perlu ada tindakan atau penjadwalan kegiatannya, sehingga kegiatannya ini tidak mepet atau tidak saling mengganggu, karena sudah ada skedul kegiatan yang telah disusun secara matang-matang. Kemudian elemen yang ketiga, prediksi pertumbuhan dan hasil. Nah, saya kira elemen yang ketiga ini sangat erat juga kaitannya dengan preskripsi dan prediksi hasil hutan, di mana sebelum kita melakukan sebuah kegiatan penanaman pada suatu tegakan, itu tentulah kita prediksi dulu kira-kira tegakan ini hasilnya seperti apa dan pertumbuhannya seperti apa. Nah, saya kira elemen yang ketiga ini itu sangat erat juga kaitannya dengan preskripsi dan prediksi hasil hutan. Karena sebelum kita melakukan suatu kegiatan, pastilah kita pertimbangkan terlebih dahulu bahwa
kedepannya ini apa yang sedang kita lakukan ini bagaimana akibatnya atau bagaimana keuntungannya. Nah, saya kira elemen yang ketiga itu yaitu prediksi dan pertumbuhan dan hasil lahan. Itu merupakan salah satu kegiatan yang sangat erat kaitannya dengan preskripsi dan prediksi hasil hutan. Oke, mungkin itu yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.